Kita akan belajar tentang aturan kosinus. Perhatikan segitiga ABC pada koordinat kartesius pada sumbu X dan sumbu Y. Titik A terletak pada 0,0. Titik B terletak pada C,0 karena garis AB ada di depan sudut C. Sehingga C,0 dan titik C X, Y. X, Y. Oke, kita lanjut. Segitiga ABC pada koordinat kartesius apabila dipotong menjadi dua bagian akhirnya menjadi segitiga ADC dan BDC. Pada segitiga ADC kita menggunakan aturan perbandingan trigonometri. Sin A adalah Y per R, sehingga Y itu sendiri B dikali sin A. Cos A adalah X per R, sehingga X adalah B cos A. Oke, kita lanjut pada segitiga BDC. Pada segitiga BDC, kita akan mencari jarak BC. Perhatikan rumus dari jarak. Panjang PQ berarti akar X2 dikurang X1 dikuadratkan ditambah Y2 dikurang Y1 dikuadratkan. Oke, kita lanjut kembali. Di sini panjang jarak BC itu adalah A. X2-nya adalah X dan X1-nya adalah C, sehingga di sini ditulis X dikurang C dikuadratkan. Kemudian Y2-nya adalah Y, sedangkan Y1-nya adalah 0, sehingga ditulis Y dikurang 0 dikuadratkan. Nah, kemudian persamaan ini diproses. X dikurang C dikuadratkan. Oke, mari kita ingat bahwa A dikurang B dikuadratkan sama dengan A kuadrat dikurang 2 kali A kali B ditambah B dikuadratkan. Sehingga X dikurang C dikuadratkan menjadi X kuadrat dikurang 2XC ditambah C kuadrat. Oke, kita pindah kemari di sini. Nah, ini jadi ini X kuadrat dikurang 2XC ditambah C kuadrat, kemudian ditambah Y dikurang 0 dikuadratkan adalah Y kuadrat. Nah, kemudian ini kita tulis supaya yang bentuk pangkat ada di depan semua menjadi X kuadrat, Y-nya dipindah plus Y kuadrat, C-nya plus C kuadrat dikurang 2XC. Nah, kemudian perbandingan trigonometri pada segitiga ADC akan disubstitusikan, dimasukkan ke ini jarak. Hasil dari proses jarak BC. Nah, setelah digabungkan akhirnya seperti ini. Perhatikan bahwa X ini ya, X pada jarak diganti dengan X pada nih B cos A. Ini diganti dengan B cos A. Kemudian Y pada jarak diganti dengan nih Y pada perbandingan trigonometri. Di sini B dikali sin A dikuadratkan. Kemudian untuk C kuadrat tetap. Kemudian di sini 2X-nya juga diganti dengan B cos A. C-nya tetap. Oke. Nah, di sini
B dikali cos A dikuadratkan. Oke. Ingat kembali di sini bahwa A dikali B dikuadratkan berarti A kuadrat dikali B kuadrat. Sehingga kalau B dikali cos A kuadrat berarti B kuadrat dikali cos kuadrat A. Oke, sekarang kembali lagi kemari. Perhatikan di sini. Sehingga di sini menjadi B kuadrat dikali cos kuadrat A. Kemudian di sini juga begitu, B kuadrat dikali sin kuadrat A. Nah, kemudian ini ditulis ulang. Oke. Setelah itu mari kita analisa. Ada B kuadrat, di sini juga ada B kuadrat. Nah, kita ingat pada aturan distributif. Sifat distributif. Bahwa A dikali B ditambah A dikali C bisa dirubah menjadi A dalam kurung B ditambah C. Nah, kita mau pakai sifat distributif. Di sini sama-sama B. Kita kasih keluar. Menjadi B kuadrat dalam kurung cos kuadrat A ditambah sin kuadrat A. Sedangkan yang di belakang ini ditulis ulang. Nah, kemudian cos kuadrat A ditambah sin kuadrat A ini sama dengan 1. Dari mana? Nah ini perhatikan, dari identitas trigonometri. Kita telah belajar identitas trigonometri. Bahwa cos kuadrat A ditambah sin kuadrat A sama dengan 1. Nah, maka di sini dirubahlah bahwa cos kuadrat A ditambah sin kuadrat A bisa diganti dengan 1. Nah, kemudian akhirnya menjadi A pangkat 2 sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2 BC cos A. Nah, akhirnya terbentuklah rumus A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat dikurang 2BC dikali cos A. Kesimpulannya bahwa B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2 dikali A dikali C dikali cos B. Kemudian C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2 dikali A dikali B dikali cos C.